Halo sobat, kembali lagi bersama Rides01 dan ini seluruh alur cerita dari film Broken Contract, di mana film ini menceritakan tentang gangster versus pembunuh bayaran. Berawal dari seseorang pemilik kafe remang-remang yang tempatnya sering diganggu oleh para gangster dikarenakan sudah muak oleh tingkah laku dari gangster ini yang sering berbuat onar di kafenya. Akhirnya pria ini memutuskan untuk mencari pembunuh bayaran untuk menghabisi para gangster tersebut. Untuk itu langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film ini diawali dengan sosok pria yang bernama Max. Max ini adalah pemilik kafe remang-remang tersebut. Saat sedang mau ke toilet, tanpa disengaja Max memergoki pegawainya sedang bertransaksi barang haram. Dan Max pun langsung marah dan memecat pegawainya itu. Di sini Max mengancam kepada penjual barang haram itu untuk melaporkan ke polisi jika penjual barang haram itu tidak segera pergi dari kafenya. Dan mereka pun akhirnya pergi dari kafe tersebut. Dan benar saja, penjual barang haram itu adalah anggota dari gangster yang paling ditakuti di kawasan itu. Film pun berpindah. Jack ini adalah anak dari Max, pemilik kafe remang-remang itu. Saat Jack asik mengobrol dengan wanita yang tidak lain pegawai baru ayahnya itu, tiba-tiba Jack didatangi segerombolan gangster dan langsung menghajar Jack sampai Jack masuk rumah sakit. Saat Max tahu bahwa anaknya telah dihajar oleh gangster itu, Max pun memutuskan untuk menghampiri markas dari gangster tersebut. Namun justru Max malah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Dan keesokan harinya, kafe remang-remang milik Max didatangi gangster itu. Gangster itu datang karena bermaksud memberi pelajaran kepada Max karena sudah berani mengancam ketua gangster tersebut. Dan kafe remang-remang Max pun diacak-acak oleh gangster tersebut. Karena sudah muak oleh tingkah laku dari gangster tersebut, Max pun memutuskan untuk menyewa pembunuh bayaran. Dan akhirnya Max pun dipertemukan dengan seseorang yang bernama Carlos. Carlos ini adalah seorang pembunuh bayaran yang sadis dalam aksinya dan terkenal kecerdikannya dalam menghilangkan jejak. Setelah mereka berdua negosiasi masalah harganya, Max pun langsung memberi uang cash kepada Carlos. Carlos pun pergi dan benar saja, saat para gangster sedang berjalan, tiba-tiba temannya terkena lemparan kapak dari Carlos. Dan sekelompok gangster itu begitu mudahnya dihabisi oleh Carlos. Dan Carlos pun kembali mendatangi Max untuk membicarakan pekerjaannya lagi. Di sini Jack pun merasa penasaran dengan Carlos saat melihat Carlos baru keluar dari ruangan ayahnya. Dan Jack langsung mengikuti kemana Carlos pergi. Dan Jack melihat dengan jelas betapa sadisnya Carlos saat membunuh para gangster itu. Disinilah Jack mulai kenal dengan Carlos, dan Jack memutuskan belajar dengan Carlos untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Jack dan Carlos baru saja membunuh seseorang dan membuangnya ke tempat sampah. Karena sudah kebiasaan Max menyewa pembunuh bayaran, Max menjadi orang yang kejam. Adapun orang yang mengganggu dirinya, Max langsung menyuruh Carlos untuk menghabisinya. Sampai pada akhirnya tiba-tiba Max menyuruh Carlos untuk membunuh istrinya karena Max merasa curiga bahwa istrinya telah berselingkuh darinya. Gila bener Max ini. Cuma gara-gara curiga, istrinya juga mau dibunuh. Dan di sini karena Carlos sudah kenal akrab dengan Jack, akhirnya Carlos memberitahu Jack dari hal rencana dari ayahnya Jack yang menyuruh Carlos untuk membunuh ibunya. Di sini Jack langsung marah saat mengetahui rencana dari ayahnya itu. Saat Max sedang mengobrol berdua dengan istrinya, dan tiba-tiba Carlos pun datang. Carlos datang hanya untuk menjalankan perintah Max membunuh istrinya. Tiba saatnya Carlos melancarkan aksinya. Carlos langsung menodongkan pistol ke istrinya Max. Carlos berbicara kepada istrinya Max bahwa ini semua atas perintah Max untuk menghabisimu. Max menyuruh Carlos untuk segera menembak, namun Carlos hanya menodongkan pistol itu dan tidak menembaknya. Max langsung mengambil pistol yang ada di pinggang Carlos dan menodongkan pistol itu ke kepala Carlos. Max mengancam akan menembak Carlos jika Carlos tidak segera menembak istrinya. Tetapi Carlos memilih angkat tangan daripada harus menembak wanita itu. Tiba-tiba datang Jack yang langsung menodongkan pistol ke ayahnya. Dan saat situasi lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba ada sebuah tembakan dari luar. Dia adalah ketua gangster yang seluruh anak buahnya telah dihabisi oleh Carlos. Ketua gangster yang otaknya agak serempet ini seperti orang kesurupan. Dia terus menembaki rumah Max sambil tertawa sendiri seperti orang kehabisan obat.
Tidak lama kemudian datanglah polisi. Polisi berhasil menangkap ketua gangster yang serepet itu. Di akhir sebuah cerita, Carlos mengirimkan foto kepada Jack yang di dalamnya terdapat foto ibunya bersama Carlos waktu masih muda dengan satu foto anak kecil yang digendong. Yang tidak lain itu adalah foto masa kecil Jack. Ternyata Jack adalah anak kandung Carlos. Film pun ditutup dengan Carlos dan ibunya Jack yang kembali menjalani hubungan seperti dulu lagi. Akhir sebuah cerita yang cukup sopan.